ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال الله تعالى أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إلى آخر ayat. Sadaqallahu alazim. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan izinnya siang hari ini tanggal 14 Ramadan kita dapat melaksanakan salat fardu zuhur berjamaah di Masjid Raya Mujahidin ini. Kemudian mari kita sampaikan selawat dan salam pada junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga serta para sahabatnya. Semoga melimpah pada kita sekalian. Kaum muslimin, shaimin, shaimat rahimakumullah, para alim yang saya muliakan, para pemirsa MQTV dan pendengar Radio Mujahidin FM mana saja berada. Bagi bangsa Indonesia, bulan Ramadan 1444 Hijriah ini paling tidak ada 2 hari yang kita nilai istimewa dalam bulan Ramadan. Yang pertama, pada hari Jumat kemarin itu jatuh tanggal 9 Ramadan. 9 Ramadan itu pada waktu Indonesia diproklamirkan 17 Agustus 45 itu bersamaan dengan tanggal 9 Ramadan tahun 1364. Tapi ada juga sebagian mengatakan bahwa proklamasi itu pada tanggal 8 Ramadan. Tetapi yang jelas hari Jumat. Kemudian yang kedua, pada hari Senin kemarin dalam bulan Ramadan ini ada tanggal 3 April. 3 April itu adalah hari dicetuskannya pertama kali sebutan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu pada kesempatan ini kita mencoba melihat sejarah dan apa hubungannya dengan puasa dan kehadiran Islam di Nusantara ini. Kaum muslimin, setelah Indonesia diproklamirkan tanggal 17 Agustus yang 9 Ramadan itu tadi, itu bangsa Belanda sebagai penjajah tidak senang hati. Berbagai cara dia lakukan untuk tetap mencaplok Indonesia bagaimana cara. Salah satunya adalah mencetuskan lahirnya negara-negara serikat. Itu lewat konferensi meja bundar. Salah satu hasil konferensi meja bundar itu melahirkan negara serikat. Jadi Indonesia waktu itu sudah terdiri dari banyak negara serikat, termasuk ada di Kalimantan. Ya. Ada negara Madura, ada negara Pasundan, ada negara Sumatera Timur dan segala macam. Negara-negara serikat itu tentu tidak mau bersatu dengan negara serikat yang lain, sehingga dengan gampang penjajah terutama Belanda ingin mencaplok kembali, karena sebelumnya juga kita ada
dalam kerajaan-kerajaan yang gampang sekali pecah belah sebenarnya. Kondisi macam itu membuat rawan tokoh kita almarhum Muhammad Nasir. Muhammad Nasir mandang kalau ini negara serikat berkelanjutan, maka masa depan Indonesia akan suram. Oleh karena itu terpanggil rasa tanggung jawab beliau, maka beliau berkeliling dari satu negara serikat ke negara serikat yang lain, memberikan pemahaman, memberikan pengertian akan pentingnya kembali kepada negara kesatuan. Sebab kalau kita ada terpecah-pecah dalam negara-negara serikat, dengan gampang orang melemahkan perjuangan kita dan masa depan Indonesia akan suram. Oleh karena itulah maka berkeliling Allahyarham Muhammad Nasir untuk meyakinkan kepala-kepala negara Indonesia, kepala-kepala negara serikat itu kembali ke pangkuan NKRI dan dilaporkan kepada Perdana Menteri RIS. Jadi negara federalnya ada, negara RIS itu Perdana Menterinya Bung Hatta. Laporkan ke Bung Hatta, paham ini, lalu dicetuskanlah di rapat konstituante pada tanggal 3 April tahun 50 dengan mosi integral Nasir namanya, kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, semua orang mengaku paling NKRI. Saya NKRI, NKRI harga mati. Tetapi dari mana asal muasal disebut NKRI ini? Dan siapa tokoh yang membuat mosi sehingga tercetus nama NKRI hari ini? Kaum muslimin, lalu apa hubungannya dengan puasa dan Islam? Jadi 17 Agustus tadi itu terjadi pada bulan Ramadan. Di banyak kesempatan saya menyampaikan tausiah, puasa ini adalah ibadah yang mendorong orang untuk menjadi manusia yang kuat dan dapat dipercaya, kuat dan jujur. Orang kuat dan jujur kalau diberi amanah, insya Allah semua selamat, Nah, oleh karena itulah maka Allah berikan rahmat pada bulan Ramadan pada bangsa Indonesia. Bapak Ibu sekalian, setelah Indonesia merdeka 17 Agustus 45, Undang-Undang Dasar Negara yang diputuskan menjadi Undang-Undang Dasar itu pada tanggal 18 April. Nah, Undang-Undang Dasar itu adalah Undang Dasar 45 itu, yang terdiri dari preambul dan batang tubuh. Preambul tidak bisa dirubah, batang tubuh boleh diamandemen. Preambul tidak, karena di situ memuat pikiran-pikiran tentang tujuan negara ini berdiri. Nah, lalu apa hubungannya dengan Islam dan berapa? Mari kita lihat siapa sebenarnya penyumbang Undang-Undang Dasar 45. Dan apa hubungannya dengan kita? Pemanfaat. Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, semua kita itu pasti punya cita-cita, pasti. Tidak ada orang yang tidak punya cita-cita, pasti punya cita-cita. Kalaupun hari ini sudah ada Bapak Ibu yang mungkin sudah merasa tua renta, sudahlah, saya tidak punya keinginan lagi untuk duniawi, mau akhirat saja, itu juga cita-cita. Atau ya katakanlah itu bukan cita-cita, tetapi paling tidak memberikan pengertian, pembelajaran kepada generasi di bawah kita, pada anak kita, pada cucu kita, karena mereka insya Allah punya cita-cita. Nah, cita-cita itu kalau dapat diraih berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dibenarkan oleh Islam, maka insya Allah dia akan meraih cita-citanya dan menjadi orang yang kuat dan jujur insya Allah. Nah, apa dia langkah cita-cita itu? Itu boleh kita bercermin kepada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang 4 alinea. Pertama, orang yang punya cita-cita, kita punya cita-cita, atau nanti anak cucu kita punya cita-cita, tanya dia, cita-cita itu untuk kita raih, pastikan dulu bahwa apa yang kita cita-citakan, apa yang ingin menjadi idaman kita itu hak
hak itu tidak batil. Hak itu lawan daripada batil. Itu pengertian pertama. Yang kedua, hak itu menjadi bahasa Indonesia milik. Jadi ini umpamanya peci hak saya, ini milik saya. Jadi tentukan bahwa sesuatu yang kita cita-citakan itu barangnya tidak batil, hak dan layak kita miliki, Kalau dua ini memenuhi syarat, dia hak, tidak batil dan layak, baru kita lanjut meraih cita-cita itu. Kalau tidak, jangan. Contoh begini, umpamanya Bapak Ibu, ada di antara bapak-bapak di sini atau ibu-ibu bercita-cita ingin menjadi presiden. Bercita-cita dengan presiden itu hak, bukan batil. Boleh saja, siapa saja boleh. Tetapi layak enggak? Gitu. Saya misalnya bercita-cita jadi presiden, hak, bukan batil, bukan. Tetapi tidak layak. Kenapa? Setelah Pak Jokowi rebutan orang jadi presiden, ramai sekali. Ya. Oleh karena itu tidak layak. Walaupun itu hak, tidak layak bagi kita, tinggalkan, jangan teruskan, tinggalkan. Ada juga yang layak tapi tidak hak. Pamannya kita ini kuat, tahan pukul, jago silat, kebal lagi. Itu layak jadi kepala pencuri, layak. Tapi menjadi kepala pencuri bukan yang hak, batil. Tinggalkan, batil. Layak tapi tidak hak, tinggalkan. Hak tapi tidak layak, tinggalkan. Yang perlu kita teruskan perjuangan layak dan hak. Ada seorang pegawai negeri misalnya ingin menjadi kepala seksi, layaklah itu. Jadi mau jadi kepala seksi di kantornya, jadi layak dan hak. Itu disebut soal hak ini pada alinea pertama pembukaan ini, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jadi dulu para syuhada, founding fathers kita itu memandang merdeka itu hak, yang batil itu penjajah. Merdeka hak, bukan batil merdeka. Lalu layak karena Allah berikan kekayaan alam dan sumber manusia di Nusantara ini. Layak, hak dan layak. Karena hak dan layak maka diperjuangkan. Perjuangkan itu ada dua cara, ada dua jalan berjuang. Ada berjuang pada jalan Allah dan ada berjuang pada jalan syaitan. Nah, kita memandang bahwa ini hak, maju. Kalau orang sudah memutuskan itu hak dan layak, insya Allah dia berjuang pada jalan Allah. Tapi kalau dia hanya mandang layak saja, dia tidak timbang-timbang hak, dia berjuang pada jalan setan. Contoh, orang pegawai negeri, dia sudah meyakini yang dia cita-citakan hak dan layak, maka dia tempuhlah dengan cara-cara yang benar. Dia masuk kantor tepat waktu, dia tidak pernah bolos, dia menunjukkan kinerja yang baik, ya. Dia menunjukkan DP3 yang baik, insya Allah dia terus dapat promosi jabatan. Tetapi bagi orang yang hanya ingin mengejar cita-cita, tidak memandang hak dan batilnya itu, seorang pegawai negeri menjadi kepala seksi, maka dia tempuh jalan syaitan. Caranya dia menginjak ke bawah, menggunting dalam lipatan, menjilat ke atas, menjikut teman seiring, menyogok, memfitnah dan segala macam. Itu juga alat perjuangan dia. Dan perjuangan ini dalam pembukaan disebut di alinea kedua. Setelah founding fathers kita meyakini merdeka itu hak dan layak, di alinea kedua sebut atas berkat alinea kedua dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan. Jadi diperjuangkan. Tidak menunggu jatuh dari langit, berdoa begitu, ya. Diperjuangkan. Walaupun para syuhada kita berjuang itu dengan tantangan yang sangat-sangat hebat. Karena senjata yang dimiliki cuma bambu runcing, sementara lawannya dengan persenjataan lengkap. Tapi tetap aja maju. Dan
tidak punya iming apa-apa, yang penting selamat generasi pelanjut. Walaupun dia mempertaruhkan nyawa, darah dan air mata, merdeka atau mati. Lanjut. Nah, tugasnya berjuang saja tugas itu. Soal mau merdeka atau tidak, itu urusan Allah. Kita juga berjuang, belajar. Soal pintar atau tidak orang kuliah, itu urusan Allah. Yang penting belajar, ada upaya. Baru nanti Allah. Nah, karena perjuangan bangsa Indonesia yang hak dan layak itu ditempuh dengan cara-cara yang benar, maka Allah beri rahmat. Beri rahmat disebut dalam alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaan. Disebut alinea atas berkat rahmat Allah. Jangan dirubah atas berkat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat Allah. Apa kira-kira? Apa hubungannya dengan puasa? Para ulama mengatakan puasa ini ada 3 stage. 10 hari pertama periode rahmat, 10 hari kedua marfirah, ampunan, 10 hari ketiga itkun minan nar. Kita proklamasi 9 Ramadan 10 hari pertama, makanya berbunyi dalam preambul kita atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan seterusnya. Baru tujuan negara disebut pada alinea keempat. Terlalu panjang ceramah ini, cukup saja. Sebagai kesimpulan pertama, kita pahami bahwa dari mana sebenarnya asal usul NKRI yang hari ini selalu menjadi buah bibir kita. Yang kedua, mari kita punya cita-cita, raihlah cita-cita itu menurut tuntunan-tuntunan yang benar, sesuai dengan ajaran Islam, dan sudah diberi contoh oleh para founding fathers negeri ini yang merdeka negeri ini dimerdekakan pada bulan Ramadan. Hari ini juga bulan Ramadan. Itu kita tempuh dengan cara-cara yang benar. Pastikan bahwa apa yang kita cita-citakan itu hak, tidak batil dan layak dimiliki. Kemudian diperjuangkan pada jalan Allah. Baru kita tunggu kasih sayang Allah, pertolongan Allah kepada kita. Terima kasih banyak. Nasrun minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا